Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abah lagi, ketemu lagi ya. Semoga Anda dan keluarga dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita ya. Materi apa sih ini yang masih kita ingin gali lagi mendalam? Ya, kita masih di bagian sales letter teman-teman semua ya. Nah, materi sales letter ini kan menarik banget ya, karena kan banyak orang yang belajarnya dari copywriting, dari apa. Nah, padahal kalau kita sudah punya avatar yang bagus, kita sudah punya canvas proposition, itu akan jauh lebih mudah untuk kita membangun sales letter itu sendiri. Oke? Nah, seperti apa? Yuk kita langsung mulai aja teman-teman ya. Ya, Anda bisa lihat di layar. Oke? Kita memasuki bagian ke-6 dari sales letter, yaitu bagaimana menuliskan pricing atau harga. Ya, nah ini nih bagian yang ditunggu-tunggu ya. Harganya gimana nih? Ya, ini dia nih ya. Oke, langsung aja. Nah, harga itu pada prinsipnya itu harus sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Ya, nggak apa-apa jual mahal. Ya, nggak apa-apa. Asalkan kualitasnya kita yakin sepadan. Nah, makanya pertanyaan Abbas sederhana. Kira-kira Anda yakin nggak? Anda kan sebagai business owner nih, Anda sebagai yang punya produk. Kira-kira nih, Anda yakin nggak kalau produk Anda ya kualitasnya bagus? Nah, coba pede nggak dengan kualitas produknya sendiri? Ya, kalau Anda pede, luar biasa pede, ya udah, jangan jual murah-murah. Ngapain jual murah-murah? Ya, jualah dengan kualitas yang sepadan. Ya, kira-kira berapa nih ya kalau kualitas gini gitu loh. Ya, oke. Nah, tips cara menulis harga, tipsnya ya. Kalau harganya 200.000, hitung-hitung harga 200.000 nih misalnya nih ya. Jangan tulis harga 200.000 ya. Biasalah, ini kan trik udah zaman baheula ya, udah trik dari zaman dulu juga kayak begini. Tapi ya memang psikologinya begini gitu. Ya, Anda tulis 199, 197 ya. 19 berapa lah? 198 700. Pokoknya jangan bulat-bulat gitu loh ya. Harus pakai angka-angka ganjil. Angka-angka yang di ekornya tuh ya gitulah ya. Nah, terus maaf, ini tadi kelewat. Nah, terus harus ada ribu ya. Jadi bukan 199.000 bukan. RIBU ribu. Kenapa? Ini lebih cepat untuk membypass bawah sadar, lebih cepat. Ya, dengan kita menuliskan ribu ini, RIBU ini, ya, dengan kata-kata ini, itu terbypass bawah sadar kita, bawah sadar audiens, bawah sadar yang membaca, ya, target market kita, avatar kita, lebih cepat dia terbypass langsung masuk, gitu ya teman-teman ya. Nah, 399. Nah, ini yang kedua harga coret. Kita coret gitu kan. Set. Nah, jadi 199.000. Ya, RIBU ya. Bukan 199.000. Padahal sama aja. Ya, sama. Tapi kita mau ngasih makan otak bawah sadar. Kita mau ngasih makan bukan otak logik. Kalau otak logik dia angka-angka detil ya. 199.000. Nah, dia angka logic thinking yang Anda rangsang. Kalau logic thinking yang dirangsang, keputusan pembeliannya nanti jadi berbelit-belit. Ya, ingat, orang memutuskan pembelian itu karena didasarkan oleh emosional. Makanya yang dirangsang emosionalnya ya. 39900 ya. Nah, ini gede kecilnya ya. Kalau ini lebih ke besar kecil. Kalau teman-teman lihat di kiri ya, ini yang 399-nya gede dicoret jadi 199.000-nya kecil. Kalau yang di kanan dibalik. 399.000-nya kecil, 199.000-nya gede. Ya kan? Yang mana yang kira-kira dipakai teman-teman ya? Yang kanan ya, kita pakai yang kanan ya. Terus ini contoh price list ya. Contohnya misalnya produk sepatu. Ini contoh aja ya. Produk sepatu misalnya sepatu olahraga A, nih tipe A, tipe B, C, D, E, F gitu kan. Ini yang di sebelah kiri tuh makin naik harganya ya, urut-urutannya. Nah, kalau yang sebelah kanan kebalikannya. Ini salah ya. Yang benar yang sebelah kanan nih. Dibalik dari yang mahal dulu ke yang murah. Kenapa? Kalau kita udah kasih yang paling mahal dulu, begitu orang, lumayan harganya nih. Terus ternyata ada tipe yang lain nih, yang lebih murah. Oh, disikat itu yang murah itu, ya. Abang udah bolak-balik tuh, ya. Ada saya main di produk-produk premium, ya. Begitu ditawarin harga, berapa nih harganya nih? Misalnya ya, 60 juta. Wah, lumayan ya. Oh, ini fiturnya gimana? Ini gini. Benefitnya apa? Gini. Ya, biasalah kan, apa negosiasi gitu kan. Terus eh, oh, kalau yang tipe lain ada nggak? Apa cuma satu tipe? Oh, ada sih Pak, sebetulnya Pak. Tapi kalau saya boleh jujur, sebetulnya tipe ini yang terbaik Pak. Yang harga 60 juta ini Pak, yang terbaik Pak. Tapi memang jujur ada sih yang di bawah itu. Walaupun saya nggak terlalu gimana ya, ya tapi ada sih Pak, sebetulnya sih gitu ya. Dia agak-agak di main-main dikit. Itu di berapa tuh Pak Dokter gitu kan sekarang nanya gitu. Itu ada sih Pak yang 40 jutaan Pak. Oh gitu, fiturnya gimana? Benefitnya gimana? Gini-gini. Ah, jelasin disikat yang 40 juta. Padahal dari awal emang
memang ada dua tipe dari awal, tapi kita tawarin yang mahal dulu ya. Kalau untuk closingan produk ya, kita kasih yang mahal dulu. Nah, kalau Anda mau memainkan bait, kita mau membuat penawaran bait ya kan, kasih harga. Bait itu kasih harga ya. Berapa? 199.000 coret gratis. Nah, gitu. Gratis tapi ada countdown timer. Gratis tapi ada untuk terbatas untuk berapa orang doang misalnya. Kayak gitu-gitu lah ya. Maksimal berapa? Misalnya Anda bikin mentoring online. Maksimal mentoring online 100 orang. Ya kenapa 100 orang? Ya karena kita mentoring online-nya misalnya di Zoom meeting. Karena akun Zoom meeting kita misalnya masih yang 100 gitu kan. Ya udah, bilang aja 100. Itu rebutan orang. Ya, 100 kan untuk satu angkatan. Kalau Anda punya beberapa grup WhatsApp, misalnya Anda mengelola 5 grup WhatsApp gitu kan untuk kolam kolam prospek atau kolam leads, Anda udah punya 500 orang tuh ya. Senin sampai Jumat Anda mentoring aja tiap hari dengan materi yang sama, ya kan? Nah, itu ya caranya begitu teman-teman ya. Jadi dikasih harga ya, dikasih harga bait-nya lalu dicoret jadi gratis dan tapi terbatas buat 200 orang, misalnya 100 orang, 200 orang gitu ya. Anda tulis aja di sales letter penawaran Anda, teman-teman ya. Nanti seperti biasa ada yang harus Anda isi, ada PR-nya ya. Oke. Kita masuk ke materi berikutnya yang ketujuh, anatomi dari sales letter adalah call to action. Kita memanggil untuk tindakan, ya kan? Apa sih ini call to action atau CTA ini yang sering orang ngomong CTA? CTA tuh ini ya, singkatannya CTA nih ya. Panggilan ya, ajakan untuk bertindak ya. Action ya. Pembelian, deal lah sama aja ya. Nah, gini, kita punya prinsip bahwa prinsipnya adalah semua manusia di dunia ini tidak ada yang suka disuruh-suruh. Semua manusia di dunia ini tidak ada yang suka diperintah, termasuk Anda. Termasuk Abah juga, ya kan? Tidak ada. Tapi mereka suka kalau diajak. Mereka suka kalau diberikan tantangan, gitu kan? Ya, nah ini prinsipnya ya. Jadi ya, prinsipnya call to action tuh seperti ini, teman-teman ya. Jadi kata-katanya begini nih, siap untuk membuktikan sendiri, terus ada buttonnya gitu. Nanti kalau kita sudah membangun menjadi landing page itu kan, tinggal diklik pesan sekarang. Ya kurang lebih seperti ini, ya. Siap untuk semakin sehat, siap untuk meraih berat badan ideal Anda, siap untuk bergabung bersama komunitas tarbiyah muslimah millennials, gitu kan. Ada yang kemarin kan yang millennials ya, muslimah khusus muslimah millennials. Ada yang planner, ada yang jualan di fashion gitu kan, di Mukena Fashion gitu ya. Nah itu yang kita ajak mereka, mau nggak bergabung dengan komunitas tarbiyah muslimah millennial misalnya gitu ya. Mau nggak Anda bergabung dengan komunitas misalnya nih, kaos Abah nih, Bandung Berdaya ya. Dulu Abah nih yang mengawal pergerakan Bandung Berdaya waktu masih aktif ya. Nah, siap nggak bergabung dengan komunitas pengusaha, membangun networking, membangun jejaring dengan sesama pengusaha lainnya di Bandung Berdaya? Klik, gitu lah ya. Kurang lebih seperti itu. Simpelnya seperti itu. Dorongannya seperti itu ya. Jadi kata-katanya bukan ayo beli sekarang sebelum harga naik. Ya ada juga sih yang kayak gitu. Cuman mungkin cocok untuk strategi penjualan tertentu ya. Nah, kalau kita yang di digital ini memang kita harus pinter-pinter lah milih kata-kata ya. Nah, itu loh. Oke. Siap untuk roketkan profit usaha Anda? Ya, ini kan siap nggak nih? Jadi kata-katanya siap ya. Kata kuncinya siap untuk titik-titik ya kan. Bahkan dulu gini. Coba teman-teman bandingin nih. Abah mau tes kata siap, testing ya. Saya harus mendapatkan uang 100 juta dalam 3 bulan misalnya. Saya harus, kata-katanya harus bisa mendapatkan uang sebanyak 100 juta dalam 3 bulan. Harus bisa. Sekarang diganti jadi siap. Saya siap bisa. Saya siap untuk mendapatkan uang 100 juta dalam 3 bulan. Beda apa sama rasa feelingnya? Ya, kalau harus tuh kan under pressure. Harus tuh ditekan, tapi kalau siap tuh kayak dari bawah diangkat malah. Nah itu keajaiban dari kata siap. Dulu Abah sudah lama sekali mengganti kata-kata harus dengan siap ya, udah lama banget. Oke, nah gunakan kata siap karena kata siap itu punya magical feeling tertentu ya. Oke, berikutnya anatomi yang ke-8 adalah yang namanya testimoni ya, testimoni. Nah inilah teman-teman ya, penting sekali kita mengumpulkan testimoni karena kita punya bait ya kan. Nah itu juga kita kasih gratis, mereka akan kasih testimoni ke kita tanpa sadar tuh akan hubungan timbal balik tuh akan terjadi gitu ya. Nah Abah mau kasih contoh nih teman-teman ya.
Kita lihat aja langsung contoh real case-nya ya. Nah, ini contohnya di aplikasi WhatsApp saya ini ada namanya mentoring untuk diskusi keluarga ya. Diskusi keluarga adalah mobile apps yang sedang saya bangun, sedang Abah bangun. Mudah-mudahan segera launching ya, doakan ya, supaya segera bisa mengudara ya. Nah, contohnya nih. Kalau kita memberikan bait kita, ekspertisi kita secara gratis kepada orang lain ya, itu akan ada muncul begini-begini nih ya. Saya dapat ilmu baru dari webinar, saya berhasil membuat undangan rapat di kantor pakai Zoom meeting, bla ya. Alhamdulillah dengan Zoom meeting simple, terima kasih Abah. Nah, ini hal-hal yang kita butuhkan gitu loh. Ya, kita butuhkan kata-kata positif kayak gini tuh ya kan kita nggak perlu nyuruh-nyuruh orang, itu akan dapat dengan sendirinya, ya. Oke, terus apalagi nih? Berharap suaminya bisa membantu mensuamikan suami aku, Abah. Jadi dari sharing yang saya lakukan kepada teman-teman gitu di ini kolam saya ya, untuk supaya saya punya calon-calon downloader ya aplikasi nanti, ya saya bikin kolam dulu kan ya. Berharap ilmunya nanti bisa bantu mensuamikan suami aku, Abah sih. Mensuamikan suami gitu kan. Nah, cari aja nih banyak nih ya, pokoknya yang mention Abah nih banyak juga. Nih kan aku ikut juga kelas Abah di sebelah, ngalap ilmu semoga berkah ya, kayak gitu-gitu ya. Apalagi nih, misalnya nih, coba nih. Nah, ini ceritanya nih, misalnya nih, ada yang kata-kata yang seperti ini ya, tentang keluarga ya. Terus di sini Abah mengganti kata-katanya ya, diganti pakai huruf coret gini kan ceritanya. Terus Abah lagi bilang change your word lah, intinya gitu. Change your word. Terus maaf Abah, saya nulisnya terbawa emosi ya, ya gitulah ya. Nah, ini sebenarnya kalau di sini tuh akan ada banyak gitu. Ini kalau dicari-cari tuh akan ada banyak gitu ya, akan ada banyak nih. Terus nah, jangan takut berbuat salah dan jangan menyalahkan, dan jangan selalu menyalahkan kali ya. Menyalahkan diri sendiri. Yuk kita tumbuh berkembang pesat roket menuju planet lain untuk mencari ilmu. Kalau kita sudah berkualitas, pasangan kita pasti tidak akan melepaskan kita begitu saja. Bismillah, yuk sama-sama, bukan begitu Pak. Nah, ini kan hal-hal yang kayak gini kan kita bisa bisa jadikan sebagai apa ya? Ini kan hal-hal yang positif sifatnya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa jadikan hal-hal positif ini sebagai eh, bahan untuk kita taruh nantinya di landing page kita, bahwa ilmu-ilmu yang kita berikan gitu kan itu akan mengundang reaksi positif, dan inilah contoh-contoh reaksi positifnya gitu loh ya. Nah, tapi kadang-kadang nggak harus gitu. Tapi kadang-kadang reaksinya bukan yang kayak gitu juga. Ada juga reaksi yang dalam tanda kutip gitu. Dalam tanda kutip reaksi-reaksi tertentu nih kita lihat ya. Contohnya misalnya ini ada forum diskusi keluarga juga. Nah, forum diskusi keluarga, nah contohnya kayak begini nih. Nih, ini nggak tahu ini positif apa enggak nih ya. Tapi ini bikin penasaran nih. Lihat nih, cihuy banget isinya, bikin mata melek sampai subuh. Bener-bener nggak tidur semalam suntuk kami berdua. Rekor katanya gitu ya. Ini belum. Ini Abah juga baru baca-baca nih. Tuh kan baru masih di unread ini ya nih. VN tuh voice note ya. Voice note 3 ini bikin gundah gulana. Waktu nulisnya di otak banyak banget kalimat-kalimat yang keluar terbayang. Jadi hari pagi, siang, sore, malam masih asik membayangkan voice note dan peristiwa yang sudah terjadi. Istighfar, introspeksi, kadang berkaca, kadang nangis. Nah, nggak tahu nih. Ya, berkaca-kaca nangis ini artinya apa? Ya kan artinya gini loh, saking bagusnya materinya sampai bikin kaca sampai bikin menangis gitu lah ya. Jadi ini sampai efeknya begitu ya. Ini kalau kita sudah bener-bener deep gitu ya, efeknya seperti itu ya. Coba kita lihat lagi. Tentang Zoom meeting aja lucu juga nih ya. Tentang Zoom meeting ya. Ini ada yang sering ribut masalah pengaturan uang. Apalagi deh, coba. Nah ini nih, Masya Allah seperti bercermin pada diri sendiri. Luka batin yang tersimpan rapi memang selalu muncul saat kita tidak menerima apa yang kita inginkan dari pasangan. Ya contohnya kayak gitu-gitu ya. Ini positif lah. Ini bahasanya positif ya. Ada yang bahasanya tuh, aduh kayak ditusuk-tusuk. Ya. Ada yang jelek, ada yang mak jelek ya gitu-gitu tuh. Nah gitu-gitu tuh. Ini nih. Hicks tambah hancur reputasi saya. Jadi tukang tampar. Apa sih? Masa sih Daku menampar-nampar peserta tadi malam? Jadi mereka udah disuruh sharing ya. Ini udah disuruh sharing satu sama lain nih di sini nih. Nah, inilah teman-teman ya, ada banyak hal yang akan kita dapatkan ya. Akan banyak hal ya yang kita dapatkan ya. Ini ada yang apa istilahnya tuh, ada yang bahasanya
puitis juga gitu ya. Nah, intinya seperti itulah ya. Testimoni itu kita kumpulkan. Nah, dengan Anda memiliki kolam seperti ini dan Anda secara teman-teman Anda secara rutin berbagi di situ ya, Anda mengedukasi mereka terus, sharing ilmu terus, mereka akan mendapatkan apa ya istilahnya sosok ekspertise dari Anda. Ya makanya kok Anda kumpulkan Anda bikin bait, kumpulkan leads dalam kolam, nanti Anda akan dapat testimoni dengan sendirinya ya. Nah, tujuannya apa? Audiens lain. Nah, ini kita bicara audiens lain. Audiens kita akan lebih suka pendapat orang lain tentang diri kita daripada pendapat kita sendiri. Ya nggak? Orang percaya kata Anda atau orang percaya pada orang yang sudah membuktikan? Kan gitu ya. Nah, ini ada kita, ini ada audiens kita. Ini ada audiens yang kita tuju. Mereka kan lebih percaya sama ini karena sesama, posisinya sama-sama daripada mereka kita yakinkan terus-menerus. Lebih percaya ini. Kalau ini ada yang bantu ngeyakinin, wah ini gampang banget terjadinya. Nah, that's why itulah pentingnya kita melempar bait, kita dapat banyak leads, kita taruh di kolam, let's say di grup WhatsApp, kita mentoring terus rutin gitu, minta feedback ke mereka gimana setelah mendapatkan materi tadi malam, ya gitu-gitu ya. Terus aja feedback. Nah, itu yang kita kumpulkan makin banyak. Nah, makanya teman-teman tahu ya, kenapa Abah secara rutin mendorong teman-teman, ayo apa yang dirasain. Itu semua ya. Kapanpun Abah butuh tinggal Abah screenshot masukin ke landing page gitu ya. Tapi ya karena mentoring ini Abah nggak bikin landing page-an gitu ya, nggak tahu mungkin ke depannya, nggak tahu bisa iya bisa enggak, walau alam kita lihat aja nanti. Tapi yang jelas kapanpun Abah mau, Abah tinggal screenshot, tinggal masukin. Udah banyak banget koleksinya. Yang bentuk video juga Anda udah pernah kirim ya kan? Mau bentuk apa? Yang kata-kata udah pernah. Nah, banyak hal ya. Nah, itulah pentingnya kita mengumpulkan testimoni ya. Itulah pentingnya kita memiliki kolam ya, kolam leads. Nah, disitulah semuanya akan terjadi di situ teman-teman ya. Nah, ada typo dikit ini kalau ya maksudnya ya. Tadinya saya ingin bilang kalau produk ini bagus banget, tapi rasanya nggak fair kalau saya cerita ya. Gitu ya, biarkan mereka yang cerita atau Anda simak aja deh cerita mereka ya gitu kan. Nah, ini testimoni 1, testimoni 2, testimoni 3 kan. Kalau begini kan jadi greget gitu ya, kebayang ya. Jadi patternnya seperti ini, polanya seperti ini ya. Jadi that's why kita harus punya kolam untuk leads kita harus punya kolam untuk database prospek-prospek kita. Caranya gimana? Bait. Ya udahlah, itulah udah caranya the best-nya ya. Anatomi sales letter yang ke-9 adalah kita memberikan garansi ya, garansi. Oke. Garansinya orang tuh suka dengan sesuatu yang safety ya. Audiens kita, target avatar kita, mereka punya critical factor. Otaknya punya logic thinking yang kritis ya kan. Kalau dia sudah lihat ya oke lah ya. Kita sudah pakai pembukaan storytelling, pokoknya udah ada YZ-nya, udah ada komparasi benefit, pokoknya udah canggih kita strukturkan. Tapi tetap ada nggak orang-orang yang critical thinking? Pasti akan tetap ada. Nah, inilah dia critical thinking, critical factor ini orang akan baca masih aktif. Nah, cara paling tepat kasih garansi, ya kan? Kasih garansi deh, gitu ya. Nah, garansinya ini, waduh, kalau kasih garansi, saya takut banyak orang yang nantinya klaim garansi. Saya kurang pede kalau produk saya itu bagus dan bisa memuaskan mereka. Hello, balik lagi ke pertanyaan Abah di awal tadi ya. Anda pede nggak dengan produk yang Anda jual? Balik lagi ke sana teman-teman ya. Nah, simpel kan, kalau produk Anda nggak bagus, ngapain Anda jual? Gitu loh, ya bait ya, produk dan baitnya. Kalau Anda nggak yakin, nggak pede, kenapa Anda jual? Nah, makanya jangan menjual produk yang Anda sendiri aja nggak pede, Anda sendiri aja nggak yakin kalau produk Anda bagus. Ya, maksudnya produk gimana? Kan saya produknya masalahnya gini, Abah saya tuh produknya ngambil dari orang, saya cuma ngeganti merek. Ya sama aja. Karena Anda bisa quality control. Makanya sekali lagi bisnismennya kan Anda. Ya, apalagi kita udah bolak-balik bilang pengusaha nggak perlu terlalu terlibat detail dalam urusan perintilan teknis, perintilan produk, nggak usah. Kalau ada yang bisa maklun, Anda maklunin aja ya. Konveksi itu zaman sekarang, bisnis fashion itu zaman sekarang udah lempar ke konveksi. Ngapain Anda beli perlengkapan konveksi sendiri? Belum gaji karyawannya. Aduh, pusing gitu. Ya udah aja lempar ke pengusaha konveksi, banyak kok. Nah, itu yang contoh-contoh kita tapi lihat gitu. Anda kualitasnya gimana? Kualitas itu kan macam-macam ya, dari segi desainnya, warnanya, bahannya juga, kenyamanan ketika dipakai, benefit-benefit apa yang lain-lainnya. Nah, itu semua Anda yakin nggak? Kalau Anda nggak yakin, ngapain Anda jualan? Balik lagi ke sana teman-teman ya. Oke, nah jadi sekali lagi kita boleh jual mahal,
boleh malah. Kita wajib jual mahal bahkan ya. Karena kita yakin dan kita pede bahwa produk yang kita jual adalah memang produk yang memiliki kualitas tinggi. Gitu teman-teman ya. Dan yakin setiap produk ada jodohnya. Contohnya nih, Abah sering banget kasih contoh analogi ini. Mobil misalnya ya, mobil nih. Mobil harga 100 juta. Ada yang beli nggak? Ada, banyak yang beli. Oke, kita kalikan harganya 10 kali lipat. 100 juta jadi 1 miliar. Mobil harga 1 miliar. Ada yang beli nggak? Tetap ada. Ya, jangan takut. Jualan, aduh, kalau jual 1 miliar nanti gimana? Nggak ada yang beli. Udah deh, saya jual receh-receh aja 100 juta. Kata siapa? Mobil 100 juta laku, mobil 1 miliar, Alphard gitu laku juga. Mercy gitu laku, BMW laku-laku aja gitu. Ya, kita keliling kemana-mana juga masih banyak mobil Alphard, BMW gitu harga 1 miliar, ya nggak? Atau gini deh, kaliin 10 deh, mobil 10 miliar, ada yang beli nggak? Tetap ada yang beli gitu ya. Jadi jangan takut untuk jual mahal. Kalau memang produknya berkualitas tinggi, ya udah jualannya mahal. Nggak jadi masalah ya. Jangan takut kalau jual mahal nggak ada yang beli, karena setiap produk ada jodohnya ya. Yang penting kita yakin pede terhadap kualitas produk yang kita jual, dan juga apalagi kita yakin pede dengan Allah pasti akan membantu kita, memberikan kita berkah kalau kita jualannya memang benar ya. Asal kita jualannya benar, jujur, amanah, insya Allah itu adalah prinsip-prinsip pedagang pengusaha ya. Bukan hanya dagang, tapi pengusaha harus menjadi orang yang jujur dan amanah. Gitu teman-teman ya. Ini penutupan untuk materi sales letter ya kan. Kita akan ketemu di materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.